Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun tipis di desa Cempaka, membuat udara terasa lembab dan menusuk tulang. 4 sahabat, Raka, Dian, Bayu, dan Sinta, berkumpul di rumah kosong peninggalan kakek Raka di pinggir desa. Rumah itu sudah lama tak dihuni, jendelanya berdebu, dan cat dindingnya mengelupas. Tapi ada satu hal yang membuat tempat itu jadi menarik. Sebuah jalan setapak di belakang rumah yang katanya hanya muncul saat malam berkabut. Katanya, jalan itu menuju desa lain yang tidak ada di peta, ucap Bayu sambil menyalakan rokoknya. Dan siapa yang masuk ke sana, nggak akan kembali, tambah Dian, setengah berbisik. Raka hanya tersenyum, meski bulu kuduknya sedikit berdiri. Malam ini kabut tebal mulai turun, dan samar-samar mereka melihat jalan berbatu yang biasanya tertutup semak kini terlihat jelas. Tanpa pikir panjang, mereka membawa senter dan melangkah masuk ke jalan itu. Semakin jauh mereka berjalan, kabut makin padat hingga cahaya senter terasa teredam. Bau tanah basah bercampur wangi bunga aneh memenuhi udara. Langkah kaki terdengar nyaring, tapi anehnya, gema yang terdengar seperti lebih dari 4 orang. Kalian denger nggak? Tanya Sinta, menoleh ke belakang. Dengar apaan? Raka mencoba tenang. Langkah kaki, ada yang ngikutin, jawab Sinta, suaranya gemetar. Mereka menoleh bersamaan, tapi di belakang hanya ada kabut putih pekat. Ketika kembali menatap ke depan, jalan setapak itu sudah berubah. Pohon-pohon besar yang tak mereka kenali tumbuh rapat. Daun-daunnya berwarna hitam pekat. Udara menjadi dingin sekali, sampai napas mereka keluar seperti asap. Dan di kejauhan, samar, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Tawa itu semakin dekat, dan mereka baru sadar, jalan pulang sudah hilang. Tawa itu berubah menjadi bisikan samar, seolah berasal dari segala arah. Mari, ikut aku. Mari. Sinta memegang lengan Raka erat-erat. Matanya tak lepas dari kabut di depan mereka. Bayu mencoba bercanda untuk mengusir ketegangan, tapi suaranya bergetar. Mungkin cuma angin. Namun, angin tidak pernah membawa langkah kaki yang terdengar di kedua sisi mereka sekaligus. Dari kabut, siluet-siluet mulai muncul. Tubuh mereka menyerupai manusia, tapi posturnya miring, seolah tulangnya bengkok. Kulitnya pucat kehijauan, dan matanya kosong. Mereka berdiri diam, menatap tanpa berkedip. Raka mencoba menyalakan ponselnya untuk memeriksa sinyal, tapi layarnya hanya menampilkan garis-garis acak seperti televisi rusak. Senter pun mulai meredup meski baterainya baru diganti. Jangan tatap mata mereka, tiba-tiba Dian berkata, napasnya cepat. Aku pernah baca, kalau itu bukan manusia, mereka cuma cangkang. Cangkang? Bayu memandangnya bingung. Tubuh kosong yang ditinggalkan jiwa, tapi tetap bisa bergerak, jawab Dian. Tanpa peringatan, salah satu makhluk itu melangkah maju. Sendi-sendinya berderak seperti kayu lapuk. Mulutnya terbuka lebar, tapi yang keluar bukan suara, melainkan aroma busuk yang membuat perut mereka mual. Kabut makin tebal, dan tanah di bawah kaki mulai terasa lembek seperti lumpur. Tiba-tiba Raka sadar, tanah itu bukan lumpur, melainkan tangan-tangan pucat yang mencengkeram pergelangan kaki mereka, berusaha menarik ke bawah. Lari, teriak Raka, melepaskan pegangan tangan itu. Mereka berempat berlari sekuat tenaga, tak peduli arah, hanya ingin menjauh. Tapi anehnya, setiap langkah membawa mereka kembali ke titik yang sama. Jalan berbatu di tengah kabut, dengan makhluk-makhluk itu semakin mendekat, dan bisikan perempuan tadi kini terdengar tepat di telinga mereka. Kabut yang menyelimuti perlahan menipis, namun pemandangan yang muncul di hadapan mereka membuat darah membeku. Di kejauhan, terlihat sebuah desa tua. Rumah-rumah kayu berdiri rapuh, atapnya miring, dan jendela-jendelanya menganga seperti mata kosong. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada anjing menggonggong, hanya sunyi, seakan waktu berhenti di sana. Mereka melangkah hati-hati, mencoba mencari jalan keluar,
berharap ada penduduk yang bisa membantu. Namun setiap mereka melewati rumah, pintu yang tadinya tertutup akan terbuka sendiri, perlahan, menampakkan kegelapan di dalamnya. Dari kegelapan itu, terdengar napas berat, dan sesuatu bergerak. "Jangan masuk ke rumah manapun," bisik Dian. "Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya tempat ini nunggu kita lengah." Bayu menelan ludah. "Kalau gitu kita ke tengah desa, cari jalan lain." Di tengah desa berdiri sebuah sumur tua. Di tepinya, seorang perempuan berambut panjang duduk membelakangi mereka, mengenakan kebaya lusuh berwarna merah gelap. Ia menyenandungkan lagu lirih yang terdengar akrab, meski mereka tak pernah mengingat dari mana pernah mendengarnya. Sinta, entah mengapa, mulai berjalan mendekat seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Matanya kosong, langkahnya lambat tapi pasti. Raka dan Bayu buru-buru menariknya, tapi udara di sekitar sumur tiba-tiba terasa berat, seolah menekan tubuh mereka. Perempuan itu berhenti bernyanyi, lalu menoleh perlahan. Wajahnya pucat seperti mayat, bibirnya biru, dan matanya hitam tanpa bola mata. "Kalian sudah pulang," katanya dengan suara ganda. Suara perempuan bercampur suara berat laki-laki. Saat kata-kata itu terucap, seluruh rumah di desa tersebut mengeluarkan sosok-sosok tinggi kurus dari dalamnya. Mereka berjalan bersamaan, mengitari keempat sahabat itu, membentuk lingkaran, dan di balik lingkaran itu, jalan berbatu mulai retak, menganga menjadi jurang hitam. Wajah-wajah pucat yang mengelilingi mereka semakin mendekat, membuat jantung mereka berdegup kencang. Langkah-langkah itu berat, seakan ada kekuatan yang menahan setiap gerakan. Raka, Dian, Bayu, dan Sinta saling berpandangan, ketakutan menyelimuti tubuh mereka. Dunia yang mereka kenal seolah menghilang, berganti dengan kegelapan yang tak terjangkau. Perempuan di depan sumur itu tersenyum. "Kalian sudah di sini. Tidak ada jalan keluar." Suaranya kini lebih rendah, seperti bisikan dari dalam tanah. "Kami adalah mereka yang terjebak, seperti kalian. Dan kalian akan tetap bersama kami selamanya." Bayu mundur, meraba ponselnya yang masih tak berfungsi. "Jadi, kami akan jadi bagian dari mereka?" Suaranya serak. "Ya," jawab perempuan itu, dan suara tawa mengerikan menggema dari seluruh penjuru desa. "Kalian akan tinggal di sini, di dunia ini, terjebak dalam waktu yang tidak ada habisnya." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Raka merasakan sensasi dingin yang menjalar dari kakinya ke seluruh tubuh, seperti sedang diseret ke dalam tanah. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya, tapi sudah terlambat. Tanah itu terbuka, dan mereka mulai jatuh ke dalam kegelapan. Di saat terakhir, sebelum jatuh ke dalam jurang, Raka sempat mendengar suara lembut Sinta yang berbisik, "Ada cara untuk keluar, hanya satu." Ketika mereka terjatuh, rasa sesak itu lenyap seketika. Mereka terbangun di tempat yang sangat gelap, dengan udara yang dingin dan berat. Di sekeliling mereka hanya ada kegelapan yang tidak bergerak, seakan-akan mereka terjebak di dalam ruang yang tidak pernah ada. Raka dan yang lainnya berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba memandang satu sama lain. "Ada cara untuk keluar?" tanya Dian, suara penuh keraguan. "Di luar sana, ada yang menunggu kita," jawab Bayu dengan suara lemah. "Tapi kita harus memilih, tetap di sini, atau pergi ke tempat yang lebih buruk." Saat itu, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti mereka, dan suara perempuan tadi kembali terdengar di telinga mereka. "Tidak ada yang bisa kabur. Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Langkah kaki yang mereka dengar sebelumnya, kini mendekat, dan makhluk-makhluk itu muncul kembali, mengelilingi mereka. Pada saat itulah mereka menyadari satu hal, dunia ini tak akan membiarkan siapapun keluar. Dan pilihan terakhir mereka adalah tinggal atau menjadi bagian dari kegelapan abadi, terjebak bersama mereka yang sudah lama menunggu.